Use verb tense chart. Fill in the missing structure of example for each tense. Jadi, berikut ini ada 12 jenis tense yang sudah kalian pernah pelajari, atau mungkin ini baru pertama kali ya. Oke, nggak apa-apa. Akan bisa jelaskan, yaitu ini biasanya dipakai untuk berbagai situasi yang jelas ya. Present, past, future. Nah, kita disuruh menuliskan strukturnya gimana nih ya, untuk kalau kita mempermudah cara belajarnya, dan contoh kalimatnya yang di dalam kurung ini masih memakai kata kerja bentuk dasar verb 1 atau main verb yang biasa dipakai dalam present. Present perfect tense itu untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi baru saja dan sekarang ada akibatnya, atau untuk menyatakan pengalaman. Strukturnya gimana ya? Memakai have atau has, tergantung subjek kalimatnya. Jika they, we, I, you pakai have, he, she, it atau benda tunggal pakai has. She has finished. Dia sudah menyelesaikan PR-nya. Setelah have dan has diikuti dengan past participle, itu biasa dikenal dengan, mungkin kalian taunya, verb 3. Kalau verb 2 untuk past ya, verb 1 untuk present, verb 3 untuk participle, perfect tense. Jadi artinya dia sudah menyelesaikan. Has di sini artinya bukan memiliki ya, tapi telah, sudah. Dia sudah menyelesaikan PR-nya. Future continuous itu untuk menyatakan kejadian yang akan sedang dilakukan pada saat jam tertentu di masa mendatang. Misalkan, pada jam 8 besok, aku akan sedang belajar matematika. Jadi, will be terus verb ing. Pokoknya kalau continuous, kalau kalian sering dengar jenis continuous apapun, pasti itu verb ing. Contohnya ya, they will be study. Mereka akan sedang belajar pada jam 8 sore atau 8 malam besok, misalkan begitu ya. Past perfect, kalau ada perfect ya. Kalau ada perfect itu pasti memakai participle, tinggal depannya present, past atau future ya. Kalau ini karena past, maka makanya bukan have, has lagi, tapi had. Bentuk verb 2-nya dari have itu had ya. Dan ini memakai tetap participle atau verb 3. We had left before it rained. Kami telah pergi sebelum hujan. Present simple, nah ini yang paling mudah ya, biasanya memakai verb, kemudian ada ketambahan s, es atau ies untuk subjek he, she, it, benda tunggal. Jadi kalau yang they, we, I, you, verbnya tetap ya. Contohnya she, misalkan pergi ya, jadinya goes to game daily. Untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari yang kalian lakukan, memakainya present simple tense. Future perfect biasanya untuk menyatakan prediksi. Misalkan, tahun depan aku akan sudah lulus kuliah. Berarti prediksi ya. Berarti itunya strukturnya kalau perfect pasti memakai participle. Karena ini kebetulan future, maka will, have, plus participle. Contohnya ya. By the next year, they will have graduated. Mereka akan lulus. Graduated. Tahun depan mereka akan sudah lulus. Present continuous untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan sekarang. Biasanya strukturnya to be, is are, kemudian verb ing. Karena kalau continuous itu pasti ada verb ing-nya ya. I am running to the store. Nah, aku sedang berlari ke toko. Kalau past continuous itu sama to be, tetapi to be-nya pakainya kalau nggak was, you were. Was dipakai untuk subjek he, she, it, benda tunggal, were, dan I ya, I juga pakainya was, kemudian were itu dipakai untuk they, we, you, kemudian benda jamak, kemudian verb
ing. Ingat ya, pokoknya kalau continuous ciri khasnya pasti pakai verb ing. Kalau perfect pasti ada have dan participle. Udah itu aja yang perlu diingat-ingat ya. She was writing a letter at noon yesterday. Misalkan dia sedang menulis surat pada sore hari kemarin. Future simple untuk menyatakan rencana yang akan dilakukan di masa mendatang. Strukturnya will, kemudian verb satu atau verb dasar. I will call you later. Aku akan menelponmu nanti. Nah, itu ya rencana. Present perfect continuous. Nah, ada perfect. Kemudian ada continuous. Pasti ada verb ing. Kalau ada perfect ada have ya. Berarti have atau has. Kemudian plus been. Verb tiganya dari to be itu been ya. Have been. Contohnya they have been working here for years. Mereka sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun dan sekarang masih dikerja di sini. Jadi bedanya present perfect continuous sama present perfect. Mana tadi present perfect ya? Nah, ini bedanya apa? Kalau present perfect itu sudah dilakukan dan sudah selesai. Sekarang tinggal akibatnya. Misalkan saya sudah makan dan sekarang saya kenyang. Kalau present perfect continuous itu kejadiannya sudah terjadi dan sekarang masih berlanjut. Misalkan aku sudah menunggumu sejak 2 jam dan sekarang aku masih menunggumu. Nah, itu pakainya itu. Kalau past simple untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lalu, ini memakainya yang jelas semua subjek, kemudian pakainya past form atau verb 2. Ini bisa yang regular, bisa yang irregular ya. He visited Paris last year. Dia mengunjungi Paris tahun lalu. Future perfect continuous will have been, ada continuous pasti ada verb ing. He will have been exercising. Past perfect continuous sama halnya dengan past perfect ya. Kalau ada perfect, ada continuous pasti had. Kemudian been, verb ing. We have been watching TV before the power went out. Kami itu setelah nonton TV dan masih nonton sebelum listriknya mati. Nah itu ya, semoga tidak bingung. Ini merupakan struktur dari 12 tense dalam bahasa Inggris.